Halo, selamat datang di channel saya, Coin Signal Info. Hari ini kita akan membahas tentang Ethereum dan perbandingannya dengan Binance Coin ya, BNB. Dan kita mulai dulu dengan berita dari Ethereum ya, bahwa Ethereum sudah mencapai di harga tertinggi ya, dan sepanjang sejarah di 1.800 US dollar, yaitu sekitar 25.437.000. Dan itu sudah menjadi resisten baru ya, menjadi patokan kita bersama begitu. Dan terjadi penurunan di 24 juta di harga sekarang. Dan itu menjadi sebuah patokan buat kita ya, apa yang harus kita ambil, posisi buy atau bagaimana ya. Dan kalau kita lihat dari segi Fibonacci retracement, kalau si Ethereum ini terjadi penurunan ya sekarang ini, dan kemungkinan terjadi penurunan sampai 23 juta. Dan kalau kita mau ya untuk mengambil posisi gitu ya sebagai trading, sebaiknya ya Anda tunggu lagi ya di 23 juta atau di 24 juta pas ya. Karena kalau dilihat dari segi Fibonacci ya, bahwa ini masih jauh dari golden buy. Kalau kita lihat di area golden buy ya di sini ya. Ini area golden buy-nya di harga 23 jutaan. Jadi ini bisa jadi pertimbangan ya buat Anda ya. Jika Anda ingin masuk sekarang, boleh. Tapi di harga di 24 juta pas gitu. Tapi Anda boleh jual lagi nanti di harga 25 juta gitu. Nah, nanti Anda ambil di 24 juta pas gitu. Tapi kalau terjadi penurunan, Anda tunggu di golden buy di 23.400.000 atau 23.500.000 gitu. Tapi kalau kita lihat dari berita ya, bahwa Ethereum ini menjadi sebuah tonggak sejarah baru nih. Bisa dibilang all new time high-nya lah. Sudah bisa mencapai di 1.800 US dollar. Dan tentu saja ya, ini membuat sebuah volume yang cukup signifikan ya. Beberapa waktu yang lalu di 1 minggu ini gitu. Kalau kita lihat dari CMC, di 7 hari dia sudah ada kenaikan 21%. Jadi kalau untuk jangka panjangnya, saya lihat kalau dari segi grafik ya, sedikit ada gangguan ini malah terjadi ya. Karena terjadi koreksi nih yang dalam ya, bisa dibilang sebenarnya dari 25 juta 500-an ini ya, ke harga high-nya. Kemudian terjadi koreksi sampai 24 juta 300, itu bisa dibilang lumayan dalam. Anda harus berhati-hati dan harus memperhatikan di garis-garis support yang saya buat ini, seperti yang ini dan yang kedua ini. Jadi ini saya bandingkan ya sekarang dari segi jangka panjang ya dengan Binance. Kalau saya lihat Binance juga terjadi kelonjakan yang sangat lumayan ya. Tapi dia tidak masuk dalam hot news, tapi dia masuk dalam pergerakan yang ya slowly but sure kayak tweetan oleh CZ Binance. Si Jauh lah kita bilang ya namanya. Jadi dia dalam 1 minggu ini mencapai kenaikan 77%. Perbedaannya dengan Ethereum 21%, berarti ada selisih sekitar 50-an persen ya. Kenapa seperti itu? Ya karena sebuah program mereka gitu ya. Mereka kan sebenarnya ini platform ya. Binance Coin ini kan sebuah platform juga nih, sama dengan Ethereum. Dan kalau Ethereum ini kan arahnya ke platform untuk koin-koin DeFi nih. Sementara Binance Coin juga arahnya ke koin-koin DeFi, tapi dia lebih ke arah smart chain-nya gitu. Teknologinya sebenarnya sama aja, smart contract. Itu hanya pengucapannya saja gitu. Jadi Binance Coin ini dia mempunyai fee yang lebih murah antar negara, misalnya antar wallet gitu ya. Dia fee-nya lebih murah, 35 kali lipat lebih murah dari Ethereum. Sementara kalau Ethereum ini kan mahal ya, sampai sekarang juga tetap seperti itu gitu, belum ada perubahan apa-apa. Tapi tidak menutup kemungkinan juga Ethereum ini akan menurunkan fee-nya juga, bisa saja. Karena kan namanya
persaingan ya, namanya persaingan dagang gitu ya. Dan kita ketahui ya pola pikir Asia dan Barat gitu ya. Kalau Binance Coin bisa dibilang ya lebih ke pola pikir Asia nih Binance Coin. Jelas nih ownernya kan Chinese ya. Jadi ya lebih ke arah ekonomis gitu. Bagaimana yang murah, cepat, ya praktis. Seperti kita ketahui ya, produk-produk dari Asia ya seperti itu semua ekonomis dan itu bisa juga mengancam ya dari segi eh, bisnisnya di barat sana gitu. Kalau kita ketahui kalau Ethereum kan ya dari Rusia ya. Jadi dia lebih memikirkan selalu dari segi kualitas. Harga nomor dua gitu. Tapi sementara masyarakat pada umumnya lebih memilih yang ekonomis. Hal inilah yang membuat Binance Coin menjadi terjadi lonjakan. Kalau kita lihat dari segi grafik ya, Binance Coin kan 7 hari terakhir ini terjadi lonjakan sampai 70-an persen ya. Dan sekarang harganya ada di 1.320 dan sempat menyentuh di harga 1.400. Dan itu menjadi harga high-nya, harga tertinggi dan membentuk resisten terbaru gitu. Namun di sini kalau saya perhatikan resisten ini ya akan terjadi pantulan ya dan sudah terjadi ya pantulan ini gitu. Dan kalau menurut saya jadi penurunan ini mungkin bisa terus terjadi begitu. Kenapa saya bilang begitu ya? Karena di sini ada sebuah support baru ya semenjak terjadi lonjakannya Binance Coin, terjadi support terbaru yang bisa saya bilang sangat kuat. Nah, di sini Anda bisa menjadi perhatian lah, perhatian khusus gitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena ada support ini terjadi double bottom ya, bisa dibilang double bottom lah ya. Karena dia eh, ada sebuah kekuatan ya tembok besar gitu yang sulit untuk ditembus kembali gitu. Maksudnya untuk turun kembali ke bawah itu sudah sulit. Jadi kalau Anda ingin membeli kembali gitu ya dan memasang pending buy di harga 1.040.000 tampaknya sulit gitu untuk terkena di harga itu. Dan di harga 900-an apalagi ya tentu saja tidak bisa ya kayaknya. Dan mungkin kalau jangka panjang Anda mengincar harga bawah ya bisa aja, tapi kan eh, keuntungan Anda kan jadi lebih lama lagi ya. Jadi kalau Anda ingin mengambil posisi sebaiknya mengambil di posisi di 1.100.000 begitu ya. Karena prediksi saya ya kalau dikaitkan dengan kondisi ya, kondisi ini kan bulan Februari ya, ada Imleknya Chinese New Year ya. Kalau menurut saya nanti di tanggal 12 Februari mungkin terjadi penurunan begitu pada BNB ini. Karena kan di situ Chinese New Year ya. Kalau kita pelajari dari Christmas Day ya, kalau harga-harga koin sebelum tanggal 25 Desember itu terjadi lonjakan-lonjakan tuh. Tapi ketika tanggal 25 dan 26-nya gitu terjadi penurunan. Ibaratnya kayaknya orang lagi narik uang gitu untuk pesta lah atau apa gitu ya untuk kebutuhan uang di hari rayanya mereka gitu. Nah, tapi kalaupun terjadi penurunan itu sebaiknya ambil di posisi yang saya lingkarin ini aja di 1.100.000 atau 1.150.000 gitu. Agar Anda bisa mengambil serok bawah lah ibaratnya gitu ya. Karena kenapa saya yakin juga ya, karena ini prospeknya koin bagus juga begitu. Tujuannya kan kenapa kripto ini bisa ada kan agar ekonomis sebenarnya. Konsepnya kan itu, ekonomis cepat, itu aja. Jadi Binance ini melakukan itu begitu. Sementara kan Ethereum lebih memikirkan kualitas, kecepatan, harganya nomor 3 malah jadinya gitu. Dan itu membuat sebuah pertimbangan buat kita bersama ya. Ya, inilah ya sekilas ya saya bahas tentang perbandingannya antara Binance dan Ethereum. Jadi untuk Anda semua ya bagi yang ingin jangka panjang di dalam Ethereum dan Binance ini, saya lebih menyarankan Binance sebenarnya. Karena Ethereum ini sudah saya lihat udah terlalu tinggi ya, walaupun memang prospeknya bagus begitu. Tapi ya tetap aja dari segi jangka panjang pasti lebih baik lagi, mungkin bisa sampai di 50 juta, bahkan di tahun ini mungkin sampai di 35 juta untuk Ethereum. Kalau Binance ini menarik. Nah, sekarang di harga 1.300.000 ya, yang terjadi lonjakan selama 1 minggu ini 70% ya. Kalau kita lihat
perbandingannya dengan Ethereum tadi yang 21% ya selama 1 minggu ini kan terlihat ya perkembangannya ya. Jadi tampak di sini ya lebih baik BNB sebenarnya daripada Ethereum dari segi pertumbuhan. Tapi dari segi teknologi ya ini sebenarnya kejar-kejaran nih. Terus terang aja Binance Coin ini sangat mengejar sekali dengan kepada Ethereum. Jadi sebelumnya juga saya sudah membuat video ya tentang investasi ya, Binance Coin, Ethereum gitu ya. Anda boleh lihat di video-video sebelumnya. Kalau Binance Coin pada waktu itu masih 600.000 dan saya bilang ya ini baik untuk diambil dan sekarang sudah harga 1.300.000 dan saya ucapkan selamat bagi Anda yang sudah untung ya. Walaupun belum take profit ya Anda sudah bisa melihat sebuah benda antik yang sangat indah di tangan Anda gitu. Dan inilah ya sekilas saja saya bahas ini tentang perbandingan dari Binance Coin dan Ethereum ya dari segi teknikal dan prediksi harga selanjutnya. Kalau Ethereum saya bilang tadi ya ini sudah terjadi koreksi yang tajam dan masih jauh menyentuh golden buy, sementara kalau BNB ini kalau dari segi Fibonacci retracement ini dia juga jauh dari golden buy, tapi makanya saya sarankan tunggu di tanggal 12 Februari nanti di Imlek itu gitu. Tapi kalau Anda yakin sekali gitu boleh saja ambil posisi buy sekarang. Namanya juga tidak sabar ya. Pasti harga mahal juga dibeli kan begitu. Jadi kalau untuk selanjutnya ya, kalau saya pribadi nih, saya akan menunggu di tanggal 12 Februari nih. Mungkin beberapa koin juga kemungkinan bisa terjadi anjlok juga di tanggal 13-nya begitu. Jadi siap-siap saja gitu. Semoga bisa menjadi persiapan buat Anda untuk mengambil kesempatan dan mencapai sebuah keuntungan ya. Dan sekilas ya saya bahas tentang ini dan semoga ini dapat menjadi sebuah keuntungan ya. Jangan lupa subscribe dan share, like dan tekan lonceng dan Anda boleh membahas dengan teman dan keluarga Anda yang terbaik untuk mendapatkan sebuah referensi lain ya. Jadi tidak bisa menjadi sebuah patokan juga ya karena saya bukan financial advisor ya. Jadi ini menjadi sebuah pandangan saja, menjadi sebuah review saja dari saya dan saya ucapkan salam profit.